Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Falah rahimakumullah. Marilah kita mulai pengajian pada sore hari ini dengan pembacaan Ummul Kitab. Semoga apa yang menjadi hajat kita bersama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama semoga kita mendapatkan barokah dari muallif atau pengarang kitab Matnus Syarif, yaitu Syekhuna Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Madfuni fid Dajasah. Amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li sa'iri khanihi minal anbiya'i wal mursalin, sahabatul qarabati tabi'in wa tabi'ihim bisanin la yaumiddin radhiyallahu ta'ala anhum, hadrati Syekhina Ki Ageng Mahmudin Al-Makan Syekhna Baradan Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel, Syekhna Khalil Abdul Latif Hashim Asy'ari Syamsul Huda Ma'sum al-Insi wa sulihim wa farahim syekhim syaitan wa fallahu dunubahum wa bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun utawi ikiku fasal an-najasatu utawi najis, hiya iya an-najasah kullu muskirin iku saben-saben barang kang mabukaken, ma'iin kang encer, wa malan barang kharaja kang metu apa ma minas sabilaini saking dalan luru, ghairal maniyi hale sakliyani mani, waddamu lan
gede, wal qayhu lan nana, wal qay'u lan uta, wal kalbu lan asu, wal khinziru lan celeng, wa ma lan barang tawallada kang lahir apa ma minhuma saking asu lan celeng, au min ahadima utawa saking salah swijini asu lan celeng. Wa maitatu ghairil adami lan bangkai sakliyani anak Adam, wassamakulan iwa, wal jaradulan walang, wa juz'ul hayyilan bagiani barang sing urip al munfasili kang pisah kamaitatihi koyok dini bangkai juz'ul hayy, illa sya'rul makuli kejaba wuluni hayawan kang isok dipangan, wasufahulan wulu alusi makul, warisyahulan bulu kasari al makul. Walladhi lan barang, walladhi utawi barang yathuru kang isok suci minan najasati saking piro-piro najis, salah satun iku onok telu. Al khomru siji arak, idza takhallalat nalaikani dadi cuka opo khomer binafsiha kelawan awak deweni khomer. Wajildul maitati lan kuliti bangkai idza dubiroh nalaikani disama opo jildul maitah, wa malan barang sorokang dadi opo man hayawanan iku dadi hayawan. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Falah rahimakumullah. Melalui pertemuan sore hari ini, semoga ilmu yang kita pelajari mulai dari hari pertama sampai hari ini, bahkan sampai nanti selesai kitab ini, dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Mengingat kalau kita mengkaji fikih ini tentunya sangat erat berkaitan dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Misalkan itu bab tentang najis, seperti yang kita bahas pada sore hari ini. Misalkan itu bab sholat, bab puasa, bab haji. Ini adalah ilmu yang selalu bersentuhan dengan kewajiban yang harus kita lakukan setiap hari. Oleh karenanya, dengan mengkaji kitab ini, semoga ilmu kita bertambah dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Faslun an-najasatu hiya kullu muskirin ma'iin wa ma kharaja minas sabilaini ghairul maniyyi. Pasal menjelaskan tentang macam-macam najis yang perlu kita hindari dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ini kalau itu dihubungkan dengan sholat, maka bisa mencegah
keabsahan sholat kita. Kalau misalkan ada di antara pakaian kita yang terkena najis. Apa itu jenis-jenis daripada najis? Dalam kitab ini jelaskan, pertama, hiya kullu miskirin ma'iin, yaitu setiap sesuatu yang memabukkan yang itu sifatnya cair, encer. Ini bisa dikatakan seperti minum minuman keras, karena sesuatu yang memabukkan dan sifatnya encer. Dan biasanya ini termasuk barang yang dilarang untuk dikonsumsi. Kemudian kalau kita kembangkan, apakah sesuatu yang encer saja walaupun itu sama-sama memabukkan? Jawabannya tidak. Tidak harus yang encer saja. Yang padat kalau itu memabukkan juga najis. Seperti sabu-sabu. Jadi kalau khomer itu jelas di Al-Qur'annya jelas dilarang. Khomer berkaitan dengan sesuatu yang memabukkan, dan sabu pun walaupun tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an karena punya unsur memabukkan walaupun tidak cair, itu juga termasuk najis, termasuk yang dilarang. Selanjutnya, jenis daripada najis itu sendiri, wa ma kharaja minas sabilaini ghairul mani, sesuatu yang keluar dari jalan depan ataupun jalan belakang selain mani. Misalkan kalau dari jalan depan itu ada yang namanya kencing, bahasa lainnya seni. Kalau dari jalan belakang namanya kotoran, atau bahasa lainnya adalah tai. Itu sesuatu yang najis. Kemudian wadamu dan darah. Darah termasuk sesuatu yang najis. Semua jenis darah hukumnya najis, kecuali ada dua darah yang tidak najis. Nomor satu adalah hati, yang nomor dua adalah limpa. Termasuk bagian daripada darah tapi tidak najis. Kemudian wal qaihu nanah, wal qai'u dan utah, muntah, barang yang keluar dari barang yang kita konsumsi kemudian masuk ke dalam perut dan keluar lagi, sesuatu yang keluar dari perut dan itu berupa makanan, termasuk jenis daripada najis. Selanjutnya wal kalbu dan anjing, wal khinziru dan babi, wa ma tawallada minhuma dan anak yang lahir dari keduanya. Anaknya anjing, anaknya babi itu sama-sama najis. Au min ahadihima, atau salah satu dari keduanya. Misalkan anjing kawin dengan kambing,
nanti anaknya ini tetap dihukumi najis karena ada unsur anjingnya, atau babi kawin dengan kambing, sama, anaknya tidak boleh dikonsumsi karena termasuk jenis daripada najis. Wa maitatu ghairil adami, dan bangkai itu termasuk daripada jenisnya najis selain 3 bangkai yang tidak dihukumi najis. Nomor 1 adalah bangkainya anak Adam, bangkainya manusia, ini tidak dihukumi najis. Yang kedua wassamaku, dan ikan laut. Jadi ikan laut walaupun mati, pas waktu kita ke laut kok menemukan ikan laut wis mati, itu tetap boleh dikonsumsi, asalkan jangan sampai bangkai tersebut sudah tidak layak makan. Kalau sudah tidak layak makan, ya tetap tidak boleh dikonsumsi. Wal jaradu, dan belalang. Jadi jenis bangkai yang boleh dikonsumsi ada 3, adalah bangkainya anak Adam, ikan laut, dan belalang. Kemudian juga termasuk jenis daripada bangkai ini dan dihukumi najis juga, wa juz'ul hayyil munfasili kamaitatihi, bagian daripada hewan hidup yang terpisah itu juga dihukumi bangkai. Karena bangkai maka dihukumi najis. Misalkan bapak ini punya ayam 1, wah ini kalau dibeleh sekarang ini eman-eman, misalkan langsung habis kalau dibeleh, maka apa itu, sayapnya diambil duluan, dipotong duluan. Jadi tidak dibeleh ini dulu, sayapnya diambil, habis itu digoreng, dimakan. Maka sayap yang terpisah dari hewan tersebut dihukumi bangkai. Karena bangkai maka najis. Sekarang sayapnya, besok buat buka bersama, apa itu, pahanya dipotong, tidak boleh. Karena anggota yang terpotong dari hewan yang hidup tersebut dihukumi bangkai. Karena bangkai maka hukumnya najis. Illa sya'ral ma'kuli wa syufahu wa rishahu. Kemudian dari bangkai tersebut yang tidak najis hanya bulu-bulunya. Kalau bulu-bulunya itu tidak najis. Yang termasuk apa itu bangkai dan najis seperti tadi, anggota yang dipotong seperti sayap, misalkan paha, itu dihukumi bangkai yang mana hewannya masih hidup. Kalau bulunya tidak disebut dengan bangkai. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya, walladhi yathur minan najasati salasatun al-khamru idza takhallalat bi nafsiha. Ada sesuatu yang najis, ada barang najis, tapi barang najis ini
dihukumi suci setelah melalui proses yang dibenarkan. Jadi asalnya ini najis, karena berproses dengan sendirinya maka dihukumi suci. Apa saja barang najis tersebut? Yaitu ada 3. Al-khamru idza takhallalat binafsiha. Yang pertama, arak yang berubah dengan sendirinya menjadi cuka. Arak barang najis kemudian dengan sendirinya tanpa dikasih campuran, berubah dengan sendirinya menjadi cuka. Maka dari najis menjadi suci. Khomer, arak najis, cuka suci. Seperti itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, wajildul maitati idza dubiro. Kulitnya bangkai itu najis, tetapi bisa menjadi suci ketika disamak. Misalkan bapak jalan-jalan, tengah jalan ketemu sapi meninggal, dan ini sudah jelas bangkai. Akhirnya eman-eman kalau dibiarkan kulitnya diambil. Kulitnya ini dihukumi apa? Najis. Bisa enggak menjadi suci? Bisa. Dengan cara disama. Dengan cara disama. Di dalam kitab lain disebutkan cara mensamak kulit tersebut adalah dengan membuang sisa-sisa darah yang menempel dari kulit tersebut, atau sesuatu yang membuat kulit tersebut menjadi bau, itu dihilangkan dulu. Kalau di dalam kitab fikih itu alat untuk menghilangkan dari pohon apes. Nah, kalau di sini pohon apes itu pohon apa? Kalau ciri-cirinya pohon apes itu baunya sepet, ndak enak. Tetapi di keterangan selanjutnya bisa selain pohon apes, karena di sekitar kita, di lingkungan kita tidak ada, itu bisa pakai sesuatu yang najis seperti kotorannya burung dara. Jadi kulit itu disamak, dibuang sisa-sisa darah yang menempel, bau-bau yang tidak enak di kulit tersebut, dengan pakai kotoran burung dara sampai bersih. Ini tapi masih najis. Kemudian setelah bersih baru disiram dengan air. Setelah disiram dengan air, maka ketika kering maka kulit ini bisa umpamanya buat kita sholat, buat sajadah, tampil beda. Misalkan kalau orang lain sajadahnya pakai Turki, bapak-bapak sajadahnya pakai kulit sapi yang sudah disamak, boleh. Jadi kulit bangkai tersebut najis, bisa menjadi suci dengan cara disamak. Setelah disamak maka menjadi suci. Barang suci umpama buat kita sholat, boleh seperti itu. Kemudian wa masoro hayawanan, dan sesuatu yang sudah menjadi hayawan maka dihukumi suci juga.
Kalau saya contohkan begini, misalkan di alas, ya, di lapangan luas, di mana hidup beberapa hewan yang jinak, yang buas ada di sana. Kemudian ada sapi, dimakan oleh macan, mati. Maka sapi ini karena tidak disembelih secara syar'i dihukumi bangkai. Tidak sampai habis, ternyata setelah dideteksi, dilihat sapi yang dimakan oleh singa tersebut dalam keadaan hamil. Karena diprediksi di dalam sapi tersebut ada janin yang masih hidup, maka akhirnya sapi tersebut dibedah. Kan sapinya sudah jadi bangkai, dibedah dengan harapan janin yang ada di kandungan tersebut masih hidup. Ternyata setelah dibedah betul janinnya hidup. Maka janin tersebut, anak sapi tersebut dihukumi suci. Walaupun dia berada pada jasad, pada ibu yang sudah mati menjadi bangkai. Paham nggih? Nah, seperti itu. Dan ini alasan ini para jamaah sekalian, ini melebar sedikit, yang menjadi alasan salah satu kiai yang ada di Jawa Timur bahwa salah satu vaksin yang kemudian diidentifikasi itu ada unsur tripsin, ada unsur pankreas babinya, itu pada sebagian kiai karena dalam keadaan darurat untuk vaksin penyakit corona, terhindar dari corona, maka boleh dipakai. Ad-daruratu tuhbihul mahdurat. Karena darurat sesuatu yang dilarang menjadi boleh. Kemudian ada seorang kiai tetap tidak boleh. Kalau saya sebut vaksinnya adalah AstraZeneca. AstraZeneca itu setelah ditelusuri ada unsur tripsinnya, pankreas babinya. Maka sebagian kiai membolehkan karena dalam keadaan darurat, tidak apa-apa buat vaksin. Tapi kiai yang lain tidak membolehkan. Sesuatu pedomannya ini, sesuatu yang najis itu bisa menjadi suci hanya ada 3. Nomor 1, homer ketika berubah menjadi duka. Nomor 2, kulit bangkai ketika sudah disamak. Dan yang nomor 3, hewan yang masih hidup dari induk yang sudah menjadi bangkai. Jadi seperti vaksin tersebut oleh kiai yang menyatakan tidak boleh karena berpedoman dengan 3 hal ini. Sesuatu yang najis bisa menjadi suci itu hanya ada 3, selebihnya tidak ada. Apalagi ada unsur babinya, walaupun dibuat vaksin itu tetap tidak boleh. Kalau bisa cari vaksin yang lain.
jangan vaksin itu. Setelah saya membaca keterangan ini, karena saya termasuk orang yang sudah divaksin, saya cari-cari. Waduh, saya takut nanti termasuk yang kena vaksin Astra ini. Ternyata setelah saya baca dari hasil setelah saya divaksin, termasuk vaksin Coronavac, Sinovac, itu vaksin yang pertama masuk ke Indonesia dan dipakai oleh kita semua, ya, kita semua. Ini hanya tambahan keterangan saja berkenaan dengan sesuatu yang najis kemudian bisa menjadi suci dengan cara-cara tertentu. Jamaah Masjid Al-Falah yang kami hormati, selanjutnya ialah berkenaan dengan macam-macam najis. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najasatu utawi najis ala salasatin iku tetep ingatasi telung perkara. Al awwalu utawi yang pertama al mughallatu iku najis mughalladah. Wa hiya utawi al mughalladah najasatul kalbi iku najisi asu wal khinziri lan celeng wa malan hewan tawallada kang dadi lahir apa mamin huma saking kalbun wal khinzir au min ahadihima utawa saking salah suwijini kalbul wal khinzir. Najis, jenis najis, kalau tadi itu bahasanya bahasa global, sekarang lebih dikelompok-kelompokkan. Jenis najis itu ada 3. Nomor 1 najis mughalladah. Najis mughalladah ialah najisnya kambing dan babi dan hewan yang lahir dari keduanya, atau hewan yang lahir dari salah satu keduanya, seperti keterangan yang sudah saya sampaikan di atas. Yang perlu saya sampaikan di sini adalah caranya. Jika ada sesuatu kena najis mughalladah ini, caranya adalah dibasuh dengan 7 kali basuhan dan salah satunya dicampuri dengan debu. Misalkan contoh gampangnya tempat ini, kemudian dari sana ada anjing langsung ke sini, umpama ini ya, langsung ke sini, kemudian langsung kencing di sini, maka tempat ini atau najis ini disebut najis mughalladah, berat. Mughalladah berat. Cara mensucikannya yaitu diulang dengan 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu. Misalkan begini, ini kencingnya di sini. Selama jenisnya, bentuknya masih ada, baunya masih ada, rasanya masih ada, walaupun disiram beberapa kali, itu tetap dihitung 1. Baru setelah ainnya, bahannya tidak ada, terus baunya tidak ada, rasanya tidak ada, dihukumi 1. Kurang berapa? Kurang 6. Salah satu di antara 6 itu dicampur dengan debu, baru ini dihukumi suci. Agak berat memang. Selanjutnya asani utawi kang nomor loro al mukhaffafatu
iku najis mukhaffafah, wahya utawi al mukhaffafah baulus sobi iku oyoe bocah lanang alladzi lam yat'am kang orah mangan sapa sobi ghairul labani liyani susu walam yablu lan orah temeka sapa sobi au al haulaini ing 2 tahun. Kelompok yang kedua daripada najis adalah najis mukhaffafah yang ringan. Najis mukhaffafah di sini apa jenisnya? Yaitu kencingnya bayi, anak laki-laki satu yang tidak makan kecuali susu ibunya, ASI. Kemudian yang kedua walam yablugil haulaini, tidak sampai umur 2 tahun. Maka seperti kencingnya itu dihukumi najis mukhaffafah. Kemudian yang perlu saya tambahkan di sini adalah cara mensucikannya. Yang pertama dengan syarat tempat yang hendak diperciki air itu tidak basah. Kan cara mensucikannya kalau najis mukhaffafah itu tinggal dipercikan air dari tempat yang dikencingi bayi tersebut. Tapi dengan syarat tempat yang akan kita perciki air itu sudah kering, tidak basah. Kemudian yang kedua, kencing yang akan kita perciki air, tempat yang dikencingi tersebut tidak bercampur dengan barang yang lain. Sehingga kalau 2 syarat ini terpenuhi, sudah kering, tidak tercampur dengan barang yang lain, maka cara mensucikan najis mukhaffafah tersebut tinggal dipercikan air di mana bayi tersebut kencing, dan airnya tidak harus mengalir. Airnya tidak disyaratkan mengalir, hanya dipercikan saja di tempat yang mana bayi tersebut kencing, dengan catatan tidak boleh basah tempatnya tersebut, artinya kencing bayi tersebut sudah kering. Kemudian yang kedua tidak bercampur dengan barang yang lain. Baik, itulah yang bisa kita kaji pada sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi dawaiha fil abdani shifaiha nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.